Ada 5 pinjol besar OJK yang tidak menggunakan DC lapangan saat melakukan penagihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan 5 pinjol besar OJK yang dalam melakukan penagihannya tidak menggunakan debt collector lapangan atau fill collector. Karena sampai hari ini masih banyak sekali nasabah-nasabah pinjol yang ketakutan didatangi DC lapangan. Ada yang terus-terusan setiap hari, "Bang, apakah pinjol A ada DC lapangannya? Bang, apakah pinjol B ada DC lapangan?" Terus seperti itu yang ditanyakan. Nah, di kali ini saya kembali menyampaikan 5 pinjol besar OJK yang melakukan penagihannya tanpa menggunakan DC lapangan. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, debt collector atau fill collector atau DC lapangan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menagih atau mengingatkan perihal tagihan yang belum dilakukan pembayaran oleh nasabahnya. Dan debt collector akan datang ke rumah jika mendapatkan surat perintah atau surat tugas dari perusahaannya. Jadi ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjol dan tiba-tiba dikunjungi oleh debt collector ke rumah Anda, yang harus kalian tanyakan adalah identitas atau legalitas dari debt collector tersebut. Kenapa harus seperti itu? Karena banyak sekali di luar sana oknum-oknum penipuan yang mengatasnamakan debt collector pinjaman online atau debt collector leasing tertentu. Nah, ini harus kalian antisipasi di awal, harus kalian waspadai, jangan sampai kalian terjebak dalam penipuan. Sebelum kalian berbicara masalah hutang piutang, karena hutang piutang ini ranahnya pribadi, tidak boleh orang sembarangan mengetahui urusan hutang piutang Anda. Kalian harus tanyakan dulu kelengkapan surat penagihan dari debt collector tersebut, seperti KTP-nya harus ditanyakan, ID card-nya harus ditanyakan, lalu surat tugas penagihan dan sertifikat penagihan itu wajib dibawa ketika ada debt collector yang menagih ke rumah Anda. Tujuannya agar kalian jangan sampai berkomunikasi dengan orang yang salah dan akhirnya kalian terjebak dalam penipuan. Dan ingat, jangan coba-coba kalian membawa debt collector tersebut masuk dalam rumah Anda. Sudah di luar saja, layani di luar saja, dan Anda tidak boleh mempersilahkan sembarangan orang yang tidak Anda kenal sebelumnya untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Anda. Oke, di antara 5 pinjol besar OJK yang tidak ada DC lapangannya, salah satunya yaitu adalah Uatas. Aplikasi Uatas terdaftar di OJK sejak 17 September 2021 dan telah memiliki lebih dari 5 juta pengguna. Meskipun Uatas tidak memiliki DC lapangan sendiri, Uatas bekerja sama dengan PT Pista Jaya Raya sebagai penyedia jasa penagihan. Nah, itu teman-teman. Jadi pada tahun 2023-2024 itu Uatas sudah bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu salah satunya dari PT Pista Jaya Raya. Jadi bukan debt collector lapangan, tapi tetap vendor yang melakukan penagihan melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau email. Nah, jadi kalian nggak usah takut ketika kalian memiliki utang piutang di pinjol Uatas dan tidak mampu bayar, lalu kalian jangan memikirkan DC lapangan karena Uatas tidak ada DC lapangannya. Lalu yang kedua, pinjol legal yang cukup besar yang tidak ada DC lapangannya adalah Ada Kami ya. Ada Kami menyatakan tidak memiliki debt collector atau DC yang mendatangi rumah nasabah untuk penagihan. Penagihan dilakukan melalui telepon atau melalui pihak ketiga atau vendor yang bekerja sama dengan Ada Kami. Ya, sama, Ada Kami juga memiliki pihak ketiga tapi tidak mengunjungi ke rumah nasabahnya. Ada Kami memiliki tim internal collection yang sebagian besar melakukan penagihan melalui telepon. Ada Kami juga menggunakan vendor pihak ketiga untuk melengkapi tim penagih. Informasi yang menyiratkan bahwa DC Ada Kami mendatangi rumah nasabah adalah tidak benar ya. Jadi kalau misalkan di luaran sana ada yang menyampaikan baik berupa video atau berupa kata-kata yang menyampaikan bahwa Ada Kami ada DC lapangannya, itu tidak benar ya teman-teman, harus dipahami itu. Ada Kami memastikan bahwa proses penagihan dilakukan sesuai dengan regulasi OJK dan kode etik yang berlaku.
Ada kami memiliki supervisor yang memantau aktivitas tim penagih dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Nah, itu yang disampaikan oleh ada kami. Jadi kalian gak usah takut, penagihan ada kami itu diawasi oleh tim supervisor untuk memastikan bahwa penagihan tidak melanggar aturan OJK. Tapi ingat, kalian harus tetap kuatkan mental, tetap siap mental ketika ada penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Itu yang akan membuat mental nasabahnya rusak dan bahkan sampai ada yang pontang-panting nyari duit, mencari dana talangan untuk mempertahankan utang pinjolnya karena ditakut-takuti, diancam-ancam oleh oknum debt collector yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Oke, selanjutnya pinjol besar OJK yang tidak ada DC lapangannya adalah Uangmi. Nah, Uangmi tidak menggunakan debt collector atau DC lapangan dalam proses penagihan. Bahwa Uangmi melakukan penagihan secara online bukan dengan DC lapangan. Uangmi adalah platform fintech yang berizin dan diawasi oleh OJK sejak tahun 2018. Mereka menawarkan berbagai produk pinjaman online termasuk pinjaman dana tunai yang dapat dibayarkan secara cicilan atau angsuran. Uangmi juga memiliki fitur pendanaan di mana pengguna dapat menginvestasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan keuntungan. Nah, jadi Uangmi juga tidak ada DC lapangan dalam melakukan penagihan. Jadi penagihannya hanya melalui telepon, melalui chat WhatsApp, melalui email, melalui media online ya. Kalau misalkan Anda ingin menjadi pendana atau ingin meminjamkan dana Anda, menginvestkan dana Anda di Uangmi bisa itu ya. Tapi hati-hati, ini rawan terjadi penipuan jika kalian tidak paham. Sebaiknya kalau misalkan kalian tidak paham tentang investasi di Uangmi ataupun di pinjol yang lain, harap berhati-hati ya. Lalu selanjutnya pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya adalah Dana Rupiah. Nah, kalian pasti tahu Dana Rupiah atau Danrup ya. Sebagai perusahaan pinjaman online yang legal dan diawasi OJK memiliki tim penagihan yang bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun mereka atau ada Dana Rupiah tidak menggunakan debt collector lapangan yang datang langsung ke rumah nasabah untuk menagih. Penagihan dilakukan secara online, misalkan melalui telepon atau media sosial, dan mereka memberikan berbagai opsi pembayaran. Dana Rupiah terdaftar dan berizin OJK yang berarti mereka harus mengikuti peraturan dan etika penagihan yang ditetapkan. Dana Rupiah tidak menggunakan debt collector lapangan yang datang langsung ke rumah nasabah. Penagihan dilakukan melalui saluran komunikasi seperti telepon, pesan teks, atau email. Nah, Dana Rupiah juga sama ya teman-teman. Tidak ada DC lapangannya, jadi proses penagihan hanya dilakukan melalui online, melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui SMS. Nah, ini makanya kalian gak usah takut ketika kalian galbay atau telat bayar di Dana Rupiah, gak usah mikirin DC lapangan. Pikirkan bagaimana caranya nyari duit sebanyak-banyaknya agar hidup kalian lebih sejahtera lagi. Lalu pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangannya yang kelima adalah Rupiah Cepat. Nah, sebagai platform pinjaman online tidak menggunakan debt collector lapangan dalam proses penagihan. Nah, Rupiah Cepat juga tidak menggunakan debt collector lapangan dalam melakukan penagihan. Rupiah Cepat menggunakan metode lain seperti komunikasi melalui aplikasi, telepon, dan media sosial. Mereka juga dapat menghubungi nomor kontak darurat yang diberikan peminjam ketika melakukan input data ya. Rupiah Cepat menggunakan metode penagihan yang lebih modern, yaitu melalui komunikasi digital dan telepon, bukan dengan kunjungan langsung ke rumah peminjam. Dalam proses penagihan, Rupiah Cepat menjamin tidak akan melakukan intimidasi atau ancaman. Rupiah Cepat tidak akan membagikan data pribadi peminjam kecuali untuk kepentingan usaha mereka seperti verifikasi identitas, proses transaksi, dan analisis kelayakan pinjaman. Rupiah Cepat beroperasi di bawah PT Kredit Utama Fintech Indonesia yang telah mendapatkan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Rupiah Cepat ini tidak ada DC lapangannya dan ini sudah legal dan resmi, dan ketika melakukan penagihan juga hanya secara online ya teman-teman, secara digital melalui saluran telepon, WhatsApp, email, SMS, dan lain-lain. Itu hanya media online yang digunakan.
Jadi kalian yang saat ini memiliki utang di pinjol rupiah cepat tidak usah takut, walaupun di luar sana ada yang menyampaikan bahwa rupiah cepat sekarang udah ada DC lapangannya. Jangan takut, itu hanyalah hoax atau omong kosong ya teman-teman. Jadi kalian gak usah percaya dengan postingan-postingan seperti itu. Yang harus kalian lakukan dan harus kalian pelajari penyebab kalian ketika tidak mampu bayar di pinjol itu apa. Kalau memang penyebabnya kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar karena tidak ada uang untuk membayar, makanya kalian harus fokus mencari duit ya. Fokus cari uang, fokus cari peluang-peluang rezeki agar kalian mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih besar lagi. Minimal penghasilan tersebut bisa untuk bertahan hidup kalian, bisa untuk bertahan keluarga kalian hidup. Jangan sampai kalian terus-terusan maksa bayar di pinjol tapi hidup kalian hancur-hancuran bahkan sampai kelaparan. Jangan sampai hari ini makan besok enggak gara-gara mempertahankan utang di pinjaman online. Tenang saja, gagal bayar di pinjol itu bukan akhir hidup Anda tapi awal untuk memulai hidup Anda yang lebih baik lagi insya Allah ya teman. Oke, itulah info 5 pinjol besar OJK yang tidak ada DC lapangannya, bahkan ada yang sampai galbay 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak pernah dikunjungi oleh DC lapangan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi informasi yang bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semuanya dan tidak takut lagi dengan yang namanya debt collector lapangan. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih panik, masih bingung ketika memiliki utang-utang di pinjol, tetap kalian harus sabar, kuatkan mental, ikhlaskan semua ini sudah terjadi, gak usah memikirkan hal-hal yang negatif, lebih berpikirlah yang positif agar kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif ya teman-teman. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.